Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Khairunisa. Pada presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengamankan data menggunakan 3 mekanisme utama, yaitu hash, message authentication code atau MAC, dan tanda tangan digital. Ketiga teknik ini berperan penting untuk mendeteksi perubahan data, memastikan identitas pengirim, serta mencegah penyangkalan dalam komunikasi digital. Di era digital saat ini, data sangat mudah dimodifikasi atau disalahgunakan. Karena itu, kita membutuhkan metode yang bisa memberikan integritas, autentikasi, dan non-repudiasi. Melalui materi ini, kita akan melihat gambaran dasar bagaimana masing-masing teknologi bekerja dan masalah keamanan apa yang dapat mereka selesaikan. Hash adalah mekanisme yang memetakan suatu data dengan ukuran berapapun menjadi nilai keluaran dengan ukuran tetap. Nilai hash ini digunakan untuk memverifikasi integritas, sehingga jika datanya berubah sedikit saja, hasil hash akan berbeda jauh. Fungsi hash memiliki beberapa sifat penting. Pertama, sifatnya deterministik, artinya input yang sama selalu menghasilkan output yang sama. Kedua, ia harus cepat dihitung. Selain itu, ada 3 sifat keamanan utama. Yang pertama ada preimage resistant, itu sulit menebak input hanya dari nilai hash. Lalu second preimage resistant, sulit mencari input lain yang menghasilkan hash yang sama. Selanjutnya collision resistant, sangat sulit menemukan dua data berbeda dengan hash yang identik. Tujuan penggunaan hash cukup luas, seperti memastikan integritas file, membuat sidik jari digital atau fingerprinting, serta digunakan sebagai komponen dalam pembuatan digital signature dan MAC. Ada beberapa algoritma hash yang umum digunakan beserta status keamanannya. Pertama, MD5 dan SHA-1. Sudah dianggap tidak aman karena collision sudah ditemukan. MD5 bahkan sudah broken dan SHA-1 terbukti bisa dibenturkan pada tahun 2017. Sehingga keduanya tidak direkomendasikan lagi untuk aplikasi yang membutuhkan integritas tinggi. Untuk penggunaan modern, algoritma yang paling banyak dipakai adalah SHA-2. Misalnya SHA-256 atau SHA-512. SHA-2 dianggap aman dan banyak digunakan pada sistem besar seperti TLS dan PKI. Selain itu, ada SHA-3 dengan desain yang berbeda menggunakan fungsi keycap. SHA-3 dipilih sebagai alternatif jangka panjang bila suatu saat ada kekhawatiran pada struktur SHA-2. Black2, yang dikenal sangat cepat dan tetap aman. Pada implementasi perangkat lunak, Black2 sering lebih unggul kecepatannya dibandingkan SHA-2, sehingga cocok untuk sistem yang membutuhkan efisiensi tinggi. Secara praktis, jika membutuhkan keamanan jangka panjang, pilih SHA-256 atau SHA-3 atau Black2, sementara untuk kompatibilitas global biasanya tetap memakai SHA-256. Konsep Message Authentication Code atau MAC. MAC adalah keluaran kriptografis yang dihasilkan dari sebuah pesan bersama dengan kunci simetris. Artinya, baik pengirim maupun penerima harus memiliki kunci yang sama untuk melakukan autentikasi. Perbedaan utamanya dengan fungsi hash, biasanya adalah hash murni tidak menggunakan kunci, sehingga hanya memberikan integritas data. Sebaliknya, MAC menggunakan kunci, sehingga selain integritas, kita juga mendapatkan autentikasi, yaitu memastikan siapa yang benar-benar membuat pesan tersebut. Konsep Message Authentication Code atau MAC. MAC adalah keluaran kriptografis yang dihasilkan dari sebuah pesan bersama dengan kunci simetris. Artinya, baik pengirim maupun penerima harus memiliki kunci yang sama untuk melakukan autentikasi. Perbedaan utamanya dengan fungsi hash biasa adalah hash murni tidak menggunakan kunci sehingga hanya memberikan integritas data. Sebaliknya, MAC menggunakan kunci sehingga selain integritas kita juga mendapatkan autentikasi, yaitu memastikan siapa yang benar-benar membuat pesan tersebut. Tujuan utama MAC adalah memberikan integritas dan autentikasi pada pesan yang dikirim melalui saluran yang tidak aman, misalnya jaringan internet. Dengan MAC, pesan yang diubah atau dipalsukan akan langsung terdeteksi karena tidak bisa menghasilkan MAC yang valid tanpa kunci bersama. Ada 3 jenis MAC yang umum digunakan, yaitu HMAC, CMAC, dan GMAC. Ketiganya sama-sama memberikan autentikasi dan integritas pesan, tetapi cara kerja dan kelebihannya berbeda. Pertama, HMAC bekerja dengan menggabungkan kunci dan pesan kemudian diproses menggunakan fungsi hash seperti SHA-256. Kelebihan MAC adalah sangat kuat dan tetap aman selama fungsi hash yang digunakan juga aman. Namun kekurangannya performanya bergantung pada kecepatan hash tersebut. Selanjutnya CMAC.
adalah Make yang berbasis block shipper, biasanya AES. Karena memanfaatkan AES, si Make aman selama AES tetap aman dan sangat cocok untuk perangkat keras yang mendukung akselerasi AES. Kekurangannya, si Make membutuhkan implementasi block shipper yang lengkap. Terakhir, Gmake adalah varian Make yang berasal dari mode GCM atau AES ZCM. Gmake menggunakan Ghost yang terkenal efisien pada penggunaan jaringan karena bisa digabung dengan enkripsi GMC. Namun, Gmake sangat sensitif terhadap kesalahan pada 4 atau nonce. Jika nonce tidak unik, keamanannya bisa rusak total. Secara sederhana, Hmake cocok untuk sistem berbasis hash. Gmake cocok untuk sistem yang mengandalkan AES, dan Gmake cocok untuk aplikasi jaringan berkecepatan tinggi.